bersama saya, Indri Lumalesil, SPD. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG Prajabatan Angkatan 3 Universitas Patimura Ambon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video perkucing saya yang ketiga. Di dalamnya, saya membahas tentang tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 1, lingkungan rumahku, pembelajaran ke-1 pada kelas 1. Adapun muatan pembelajaran yang pertama bahasa Indonesia, PKN, dan SBDP. Pada muatan bahasa Indonesia, saya membahas tentang ungkapan petunjuk, PKN, aturan-aturan yang berlaku di rumah, dan SBDP mengenal kuat dan lemah bunyi. Selanjutnya, selamat menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat, tidak hanya untuk saya, tetapi untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Siap, Pak. Teman-teman, kelihatan kah? Sudah, Bu. Sudah. Ya, Ibu. Ya. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Semangat nih. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Luar biasa, Bu. Saya kurang baik, Ibu. Saya sakit. Ocha, harus banyak istirahat ya, sayang ya. Iya, Ya, Ibu. mengawali pembelajaran kita di hari ini, Ibu mengajak kita untuk berdoa bersama. Di antara anak-anak, siapa yang sudah bisa memimpin doa? Saya, Bu. Saya, Ibu. Sayang, ayo coba berdoa, Nak. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Nagori. Terima kasih, Iya, Nagori, Bu. sudah membawa kita dalam doa. Ya, karena ini adalah pertemuan pertama kita, Ibu akan memperkenalkan nama Ibu terlebih dahulu. Ya, anak-anak ya. Perkenalkan nama Ibu, Ibu Indri Lumalesil. Anak-anak bisa menyapa dengan Ibu Indri atau dengan Ibu In. Ibu siapa, anak-anak? Ibu Ibu In. Indri. Ibu Nah, In. sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian untuk yang namanya dibacakan, bersuara ya, agar Ibu bisa mengenal. Yang pertama, Luis. Saya, Bu. Luis, baik. Vivi hadir, Vivi. Hadir, Ibu. Ya, saya yang baik, anak-anak. Sekarang Ibu mengajak kita untuk bernyanyi bersama. Anak-anak suka bernyanyi tidak? Suka, Ibu. Suka. Ibu. Bersama. Terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Tolong bersihkan tempat tidur. Tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Tolong bersihkan tempat tidur. Bagus sekali. Nah, anak-anak, berdasarkan video lagu tadi, Ibu ingin bertanya. Tadi sebelum pembelajaran dimulai, ada yang tidak mandi? Ataukah mandi? Ada Saya yang mandi mandi, tidak? Bu. Mandi, Bu. Saya mandi, Bu. Bu, mandi, Bu. Bersemoga saja, Mandi, Ibu. Bu. Gosok gigi tidak? Mandi. Gosok gigi, Bu. Di rumah, biasanya anak-anak membersihkan tempat tidur atau tidak? Jangan-jangan mama lagi yang membersihkan. Ya, Ibu. Mama Siapa yang kasih suka bersih, membersihkan Bu. Saya, Bu. Oh, Biasa bantu Mama. Tapi ambil bantal Ya, saya, Bu. Ibu berharap- Susun bantal. Ibu berharap anak-anak harus membersihkan tempat tidur sendiri. Dengan begitu, anak-anak sudah membantu orang tua untuk menjaga kebersihan. Kebersihan di mana? Kebersihan di Di rumah, Ibu. Di rumah. Kamar, Ibu.
Ibu berharap tidak saja anak-anak menjaga kebersihan di rumah, tetapi juga menjaga kebersihan diri dan juga kesehatan. Harus tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran di saat ini ya, anak-anak. Iya, Ibu. Nah, pembelajaran kita di hari ini di tema 6, lingkungan sehat, bersih, dan asri. Subtema 1, lingkungan rumahku. Pembelajaran yang pertama. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui kegiatan membaca dan menyimak isi bacaan, anak-anak mampu menjelaskan ungkapan petunjuk yang terdapat dalam teks dengan tepat. Yang kedua, dengan mengerjakan lembar kerja, anak-anak dapat menemukan ungkapan petunjuk yang ada di dalam teks dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan tanya jawab, anak-anak mampu mengenali informasi dan menjelaskan aturan di rumah yang berhubungan dengan kebersihan di rumah. Yang keempat, melalui kegiatan wawancara, anak-anak mampu mendata kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan menjaga kebersihan di rumah. Dan yang kelima, dengan menyimak lagu dan penjelasan guru, anak-anak mampu mengetahui elemen musik. Dan yang terakhir, dengan menggunakan instrumen musik ritmis, anak-anak mampu mempraktekkan kuat, lemah, dan bunyi dalam sebuah lagu. Nah, ayo. Nah, anak-anak coba perhatikan, ini gambar apa? Anak-anak perhatikan, ini gambar apa? Apa yang sedang mereka lakukan? Membersihkan Halo. halaman, Bu. Membersihkan halaman. Membersihkan Ada halaman, menyapu, Bu. Ibu. Menyapu. Iya. Lingkungan dan halaman yang anak-anak lihat bersih atau tidak? Bersih, Bu. Ada kotor Berarti itu, ini Ada kotor, Ibu. Ada kotor ya. Iya. Berarti karena kotor, jadi mereka bekerja sama untuk apa? membersih. Membersihkan, Ibu. Bersihkan. Rumah, baik. Nah, anak-anak, rumah adalah tempat kita tinggal. Di dalamnya, kita hidup bersama keluarga. Setiap anggota keluarga punya tanggung jawab. Kerjasama menjaga kebersihan rumah harus dilakukan. Rumah yang sehat membuat kita betah di dalamnya. Kita bersyukur rumah yang bersih, sehat, dan nyaman. Kasih sayang di lingkungan rumah harus dipelihara. Jika demikian, rumah menjadi nyaman bagi kita. Rumah yang bersih membuat kita terhindar dari penyakit. Nah, sekarang anak-anak amati lagi gambar yang akan Ibu tampilkan. Ini gambar apa? Halo, anak-anak. Kerjasama, Bu. Sama, Ibu. Apa ada potong bunga, Ibu? Potong rumput. Anak-anak, Merapikan. Ibu berharap anak-anak mengamati dengan baik ya, perhatian apa yang Ibu sampaikan. Nah, ayo kita baca bersama. Ibu baca, anak-anak ikuti. Setelah itu, anak-anak akan membaca dengan sendiri. Tapi untuk saat ini, anak-anak ikuti apa yang Ibu bacakan. Bisa anak-anak? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Ayo, bekerja sama membersihkan rumah. Bekerja sama membersihkan rumah. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ibu menyapu dan menyapu lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela. Dayu ingin membersihkan jendela. membersihkan jendela. Tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Tapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberi petunjuk.
Lalu ibu memberi petunjuk. Nah, ini kata ibu kepada Dayu. Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu, Dayu. lap kain Lap dibasahi kain dengan air dibasahi terlebih dengan dahulu. air terlebih dahulu, Dayu. Lalu gosokkan kain itu ke kaca. Lalu gosokkan gosokkan kain itu itu ke ke kaca. kaca. Setelah itu, keringkan dengan kertas koran. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Dayu mengatakan, baik, Bu. Baik, Bu. Kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja sama dengan gembira. Mereka bekerja sama dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Nah, anak-anak sudah membaca mengikuti Ibu Guru. Sekarang, coba kita baca sekali lagi. Ibu akan membacakan bagian di atas. Nadewi akan berperan sebagai Ibu dan Naluis akan berperan sebagai Dayu. Untuk bagian terakhir akan dibacakan oleh Nafifi. Bisa anak-anak? Bisa, Ibu. Kita mulai ya anak-anak ya. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela. Tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberi petunjuk. Ibu, di saya sih kurang jelas tulisannya, Ibu. Saya Ibu. Kurang. Nah Dewi, tidak kelihatan? Iya, Ibu, di saya ini Saya, kurang, Bu. Ibu. Saya yang baca, Bu. Saya jadi Ibu. Ya, coba Nadijin. Saya jadi ibu, Bu. Iya, saya yang jadi ibu. Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu, Dayu. Lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Sudah, Bu? Dayu yang berperan sebagai Dayu? Luis? Baik, Bu. Ya. Nah, Vivi? Kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Iya, ayo kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, apakah anak-anak sudah memahami isi percakapan yang kita bacakan ini? Halo anak-anak. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Karena sudah pagi, sekarang Ibu akan mencoba apakah benar-benar anak-anak sudah memahami isi percakapan tersebut. Nah, anak-anak, berdasarkan isi percakapan tadi, apa yang sedang dilakukan ayah dan ibu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Membersihkan ayah dan halaman, Ibu. Membersihkan halaman. Halaman rumah Ibu. Halaman rumah, Ibu. Bapak potong, Ibu. Bapak Ayah dan memotong. ibu sedang membersihkan rumah. Baik sekali. Kemudian, apa yang dilakukan ibu tadi? Siapa yang bisa bilang? Membantu Bayu membersihkan kaca. Ya, baik. Siapa lagi? Ibu Apa yang menyapu, dilakukan? Ibu. Menyapu halaman rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayo, siapa lagi? Apa yang dilakukan ayah tadi? Menggunting rumput.
Potong rumput Ibu, potong rumput. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Ayo, Luis, apa yang Dayu ingin lakukan? Luis, apa yang ingin Dayu lakukan tadi? Saya Ibu mau lap kaca. Iya, Dayu ingin membantu ayah dan ibu membersihkan Kaca, Ibu. Kaca jendela. yang kelima. Yang terakhir, mengapa mereka bekerja sama dengan gembira? Ayo, mengapa? Oleh pekerjaan cepat selesai Ibu. Pekerjaan cepat selesai. Apalagi? Supaya rumah bersih Bu, rumah bersih. Iya, mereka ingin rumahnya bersih dan sehat. Baik sekali anak-anak. Nah, coba di antara anak-anak. Anak-anak tadi bilang bahwa anak-anak sudah mengerti isi percakapan itu. Coba salah satu di antara kalian bisa menceritakan kembali tidak isi percakapan tadi menggunakan bahasa anak-anak sendiri. Ayo, siapa yang berani? Yang berani acungkan tangan. Saya Bu. Siapa yang bisa? Pintar sekali. Coba, Nak. Tadi Ibu dan Ayah sementara bekerja di rumah, lalu Dayu datang. Dayu ingin membantu Ayah dan Ibu, tapi Dayu tahu lap kaca Ibu, lalu Ibu mengerjakan lap kaca. Pintar sih. Ayo kita berikan tepuk tangan untuk Luis. Nah, anak-anak perhatikan cerita di atas tadi. Pada cerita tersebut terdapat ungkapan petunjuk. Dapatkah anak-anak menemukan ungkapan petunjuk tersebut? Nah, ayo, anak-anak. Namun sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa itu kalimat petunjuk. Kalimat petunjuk adalah kalimat yang berisi pedoman untuk memberikan arahan atau bimbingan. Bagaimana sesuatu bisa dilaksanakan. Nah, di sini ada contoh kalimat petunjuk. Siapa yang bisa baca yang pertama? Ayo. Saya Ibu. Yang pertama, silakan, Nak. Sebelum belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang diberikan oleh guru dapat diterima dengan baik. Baik. Yang kedua, siapa ingin membaca yang kedua? Anak-anak? Ayo, siapa yang membaca yang kedua? Saya Ibu. Saya Nah, Ocha, ayo sayang. Cucilah tangan terlebih dahulu sebelum menyentuh makanan agar terhindar dari penyakit. Baik, baik sekali. Nah, anak-anak, Ibu sudah membacakan sudah sampaikan pengertian kalimat petunjuk dan contoh kalimat petunjuk. Dapatkah anak-anak menemukan kalimat petunjuk pada isi percakapan yang tadi? Coba, siapa? Amati kembali percakapan ini dan acungkan tangan jika sudah temukan kata petunjuk pada teks ini. Ayo, siapa yang bisa? Ada yang bisa? Saya Bu. Luis. Nah, ayo Luis. Ayah dan Ibu sedang membersihkan rumah. Baik, ada lagi? Luis, baik sekali. Ada lagi yang bisa? Saya Bu. Saya Bu. Lap kain kasih basah. Lap kain. Lap kain dibasahi Ibu. Terlebih dahulu. Jadi ungkapan petunjuk yang terdapat pada teks tersebut adalah lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu. Nah, coba siapa yang bisa baca? Ada yang bisa baca tidak? Nah, Mega bisa baca tidak, sayang? Sudah bisa baca? Halo, Mega. Bisa, Ibu. Bisa. Nah, siapa bilang Mega udah tahu baca? Ayo baca, Nak. Ibu. Baca. Rumah. Tempat kita berkumpul
bersama keluarga. Rumah yang bersih membuat kita merasa nyaman. Kebersihan rumah tanggung jawab semua anggota keluarga. Saat di rumah, kita harus mengikuti aturan rumah. Jika aturan dilanggar, suasana rumah jadi tidak nyaman. Sudah Ibu Beta baca toh Ibu? Sekali Namega, Ibu memberikan baik. Nah, jadi anak-anak, rumah adalah tempat kita berkumpul bersama keluarga. Rumah yang bersih membuat kita merasa nyaman. Ibu mau tanya, anak-anak di rumah siapa yang suka membantu orang tuanya membersihkan rumah? Saya, Bu. Ayo, Saya, siapa? Bu, Ya, saya. Bu. Saya, Bu. Aku sering membantu ibu melakukan apa? Orang tua melakukan apa? Siram bunga, Ibu. Siram bunga yang ada di pinggir rumah, Ibu. Siapa lagi? Nah, Luis, apa yang biasa Nah Luis lakukan di rumah untuk menjaga kebersihan rumah? Timba air Ibu, timba air di sumur. Iya. Siapa lagi yang biasa Menyapu membantu orang halaman, Ibu. halaman? Iya, baik sekali. Anak-anak ibu rajin ya membantu orang tua di rumah. Nah, sekarang anak-anak amati gambar ini yang ibu tampilkan. Ayo, siapa yang bisa bilang ini gambar apa? Ini gambar apa yang ibu tampilkan? Gambar tangan-tangan Ibu. Ibu lagi mengepel lantai. Iya, ibu dan anak sedang membersihkan lantai. Gambar yang kedua, itu gambar apa? Membuang sampah. Buang sampah, Ibu. Buang sampah. Oh, Sampah pada gambar ini. tempatnya. Gambar yang ketiga, siapa yang bisa bilang itu sedang melakukan apa? Kasih bersih tempat tidur, Ibu. Ya, membersihkan tempat tidur, Tempat tidur. seperti lagu Ya. kita menyanyikan bersama. Dan gambar yang terakhir, ayo siapa yang bisa bilang ini gambar apa? Itu ada bunga. Nyapu lantai. Menyapu halaman Ibu. Menyapu halaman. Baik sekali. Jadi menjaga kebersihan di rumah adalah tanggung jawab kita semua. Kita semua, Ibu. Semua. Nah, jadi anak-anak, kebersihan itu pangkal kesehatan. Jika rumah kita kotor, nyamuk dan semut berdatangan. Tikus lala juga suka rumah yang kotor. Nah, jadi kalau kita tidak menjaga kebersihan, nyamuk dan lalat itu suka untuk mendekati rumah kita. Nah, anak-anak, ibu akan mengajak kita untuk bernyanyi. Anak-anak suka bernyanyi tidak? Suka, Ibu. Suka. Anak-anak amati lagu yang ibu tampilkan, nanti pada berikutnya baru kita bernyanyi bersama. Yang ini anak-anak mendengarkan dulu. Ya. Banyak nyamuk di rumahku. Gara-gara Sayang, Malas bersih, Malas bersih, bersih. banyak nyamuk di rumahku. Gara-gara aku malas bersih, banyak banyak ketikus di rumahku. gara-gara Kamu malas bersih. malas bersih, Malas bersih, bersih. banyak kelelawar di rumahku. Gara-gara Kamu Gara-gara malas bersih. malas bersih, bersih. Nyamuk Nyamuk nakal, semut nakal, banyak yang menggoda aku.
Anak-anak bikin sekali foto. bernyanyi ya. Padahal tadi Ibu sudah bilang, anak-anak dengar dulu pada slide yang berikut baru kita menyanyi bersama. Tetapi anak-anak semangat sekali untuk menyanyi. Tidak apa-apa. Ayo, nah, anak-anak, lagu yang tadi kita dengar itu bisa dinyanyikan dengan versi bunyi kuat dan bunyi lemah untuk membedakan bunyi kuat pada sebuah lagu. Nah, biasanya tepuk tangan, tepuk yang lemah untuk menunjukkan bunyi yang lemah, tepukan yang kuat untuk menunjukkan bunyi yang kuat. Nah, kita menyanyikan sekali lagi pada bagian yang diberi tanda biru dengan suara yang lemah. Kemudian pada bagian yang merah kita nyanyikan dengan nada yang lemah. Bisa anak-anak? Bisa, Ibu. Dengan nada yang kuat, yang dengan kuat. Ayo sekali lagi. Ini baru kita menyanyi bersama. Ayo. Banyak nyamuk di Gara-gara gara-gara malas bersih malas bersih banyak semut banyak semut gara-gara aku gara-gara malas bersih malas bersih banyak tikus di banyak rumah tikus di rumah gara-gara kamu gara-gara malas bersih malas bersih banyak lalat banyak lalat di rumah gara-gara gara-gara malas bersih malas bersih nyamuk 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 semut sukanya menggoda aku tikus lalat sukanya kotor. Baik, anak-anak sangat semangat untuk bernyanyi. Nah, anak-anak berdasarkan penjelasan materi yang sudah Ibu sampaikan, apakah anak-anak sudah mengerti ataukah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, untuk kelompok yang sudah Ibu bagikan melalui WA Group, sekarang anak-anak Ibu sudah kirimkan lembar kerja pada grup. Nanti minta tolong orang tua untuk mendampingi membuka lembaran kerja yang sudah Ibu tampilkan, Ibu kirimkan. Nah, jangan lupa perhatikan petunjuk yang sudah Ibu cantumkan pada LKPD yang sudah dikirimkan. Kemudian, untuk yang kelima itu anak-anak, foto hasil kerjamu dan dikirimkan lewat grup WhatsApp. Jadi anak-anak setelah selesai kerja, anak-anak kirimkan kembali kepada grup Ibu. Ya, anak-anak boleh kerja sekarang, waktu Ibu berikan. Sudah? Ada yang sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya. Sekarang kirimkan lewat WhatsApp Ibu dan anak-anak kembali ke grup kelas untuk kita ada dalam evaluasi. Nah, anak-anak, ayo kita ada dalam evaluasi untuk perlengkapan-perlengkapan yang sudah Ibu sampaikan. Semuanya ada. Pensil warna sudah disediakan, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Anak-anak boleh kerja. Sudah, Bu. Hasil kerjanya anak-anak kirimkan pada WA Ibu, WA pribadi. Sudah, anak-anak? Sudah, Ibu. Saya sudah, Ibu. Sekarang kita membuat kesimpulan bersama. Kira-kira di antara anak-anak ada tidak yang bisa memberikan kesimpulan?
Oh iya, Saya, sebelum Bu. masuk ke kesimpulan, Ibu lupa. Sebentar sayang. Sebelum masuk ke kesimpulan, anak-anak lihat apa yang Ibu pegang. Ayo, Kado, Kado, kado. Ibu, kado. tuh hadiah. Anak-anak mau tidak hadiah ini? Mau, Bu. Mau. Mau. Anak-anak mau, anak-anak harus berjanji dulu untuk ibu guru bahwa di rumah harus tetap belajar, harus membantu orang tua untuk menjaga kebersihan di rumah. Nanti kadonya akan ibu kirim, akan ibu antarkan ke rumah kalian. Tapi jangan sampai kalian tidak bekerja, membantu orang tua dan tidak belajar. Ya anak-anak ya? Iya, Bu. Nah, sekarang ayo kita kesimpulan bersama. Hari ini kita belajar tentang kerjasama, Ibu. Papa, Mama. Siapa lagi? Nah, Kita belajar hari ini tentang belajar kalimat apa tadi ya? mengenal Kalimat aturan yang berlaku, petunjuk. kalimat petunjuk, dan mengenal bunyi kuat dan lemah melalui sebuah lagu. Lagu. Ya. Nah, anak-anak, Ibu berharap apa yang Ibu sampaikan di hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak. Apakah anak-anak senang tidak mengikuti pembelajaran di hari ini? Senang, Ibu. Senang, Ibu. Jangan lupa tetap jaga kebersihan, tidak hanya kebersihan di rumah, tapi kebersihan tubuh juga. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya, Ibu. Ya, sayang. Hai, Ibu. Silakan, Nak. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nak Au sudah membawa kita dalam doa. Selamat siang anak-anak, selamat pulang. Selamat siang, Selamat Bu. siang, Ibu. Siang. Baik, demikian tadi yang disampaikan oleh Ibu Indri. Silakan pengamat memberi komentar. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Yang menjadi catatan saya pada bagian kegiatan inti, kegiatan pembuka mungkin sudah baik. Saya berikan apresiasi kepada Ibu Indri. Kemudian pada bagian kegiatan intinya hanya ada beberapa catatan yang saya tulis di sini. Yang pertama, pada muatan SBDP. Tadi Ibu tadi muatan SBDP kan nyanyian tadi nyanyi ya bunyi apa kuat dan lemah itu. Kuat dan Ya, pada muatan SBDP-nya tadi sebaiknya Ibu kasih contoh dulu bagaimana menyanyikan lagu dengan bunyi kuat itu seperti apa, lalu bunyi lemahnya itu seperti apa. Kemudian pada kegiatan penutupnya untuk memberi kesimpulan. Saya rasa kalimat memberi kesimpulan itu kurang pas, Ibu. Karena ini siswa kelas 1, siswa kelas 4, 5, 6 saja untuk memberi kesimpulan dari sebuah kegiatan pembelajaran mungkin agak sulit. Jadi mungkin bisa mengingatkan siswa apa yang telah kita pelajari di hari ini seperti itu. Kemudian karena kita pembelajaran dari rumah lewat Zoom, berarti bukan pulang, tapi selamat berpisah kah atau bisa. Itu sebagai ingatan saja. Selebihnya sudah mantap Ibu, saya tidak menyinggung tentang waktunya karena bukan bagian dari saya untuk menilai itu. Mungkin demikian Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Luis sudah memberikan masukan untuk Ibu Indri. Kemudian kita pindah kepada Ibu Pamong. Ibu Sisilia, disilakan. Ya, baik Pak, terima kasih atas kesempatan Ibu Indri. Penampilan Ibu Indri hari ini memang luar biasa, baik ya. Membuka pelajarannya baik, medianya menarik ya. Untuk kelas 1 medianya menarik, bagus, menggunakan animasi bergerak. Jadi anak-anak itu kan kalau lihat gambar-gambar itu mereka lebih suka, bagus ya.
Kemudian Ibu sudah menguasai materi, penguasaan kelasnya, lagunya menarik ya, media itu, videonya baik. Main tadi Pak Luis bilang itu, kalau saat bernyanyi berarti Ibu Guru harus kasih contoh dulu. Yang kerasnya seperti mana ya, lembutnya itu. Nah, itu sebagai masukan saja. Kemudian Ibu sudah bagus sekali memberikan motivasi ya. Kita sebagai guru itu kita perlu memberikan motivasi kepada anak. Nah, ya, sehingga itu juga mendorong mereka saat belajar, buat PR maupun begitu dalam mereka mengikuti evaluasi ya. Saya tidak tahu yang lain, tapi saya itu saya buat soal, saya janji. Ulangan kali ini siapa benar semua, Ibu Guru kasih hadiah. Ibu Guru taruh 20.000 di atas meja. Siapa benar semua silakan ambil. Tapi buat perjanjian, kalau dia tidak benar semua ya, dia harus taruh 20.000 di atas meja untuk uang kelas, begitu. Itu contoh. Itu juga motivasi untuk anak. Ya, jadi kita sebagai guru itu kita punya berbagai macam cara ya. Motivasi untuk anak dalam membuat tugas maupun dalam mengikuti tes harian maupun tes semester dan sebagainya. Itu saja. Lalu waktu, kalau menurut saya itu pas waktunya pas. Ya mungkin itu saja untuk Ibu Indri, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada tambahan dari Pak dosen, diserahkan. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian tadi masukan dari Ibu Pamong. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan itu ya. Saya kira itu menjadi hal yang perlu masukan-masukan tadi itu menjadi hal yang perlu dipahami untuk dikerjakan, dilaksanakan untuk kegiatan-kegiatan PIR selanjutnya. Walaupun PIR hari ini mungkin hari terakhir, tapi PIR yang paling penting itu adalah ketika masuk langsung di lapangan nanti. Itu bukan lagi PIR namanya, tapi pembelajaran secara langsung di lapangan. Apakah mungkin melalui daring atau mungkin tidak, ya, kita lihat nanti seperti apa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Ibu Indri, selain dari tadi sudah disampaikan, saya kira saya sama dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Pamong tadi sama Pak Luis ya. Ya, Pak Luis untuk Ibu Indri ya maksudnya. Itu sudah saya kira, kalau saya sih waktu memang, kalau saya hitung tadi, waktunya itu sudah melebihi ya. Tadi dimulai dari 16.25 malah sampai jam 17 ya, jam 17 pas atau jam 5 ya, jam 5. Iya, jam 17 pas kalau di jam saya, bukan di jam Bapak Ibu, karena jam saya itu lebih cepat dari Bapak Ibu semua. Itu, jadi itu mungkin diperhatikan hal-hal semacam itu. Jam saya lebih cepat Bapak Ibu, lebih cepat sekitar 10 menit mungkin, tapi saya hitung. Jadi di jam saya itu pas tadi Ibu ini jam 16.05, ternyata sampainya setelah itu jam 17. Jadi kalau ya lebih dari 35 lah. Ini kelas rendah. Jadi kalau rendah itu kali maksimal 30. Kalau dia lebih misalnya 35 tidak apa-apa. Ya, masih ada toleransi. Kalau yang lain itu saya kira sudah bagus ya. Sudah bagus. Cuman sekali lagi saya ingatkan ya, ini karena kita tidak dibiasakan, karena kita terlalu terlalu menggunakan IT, teknologi, sehingga kadang-kadang kita konkretnya itu kita lupa konkretnya. Jadi seperti lagi Ibu siapa tadi, Ibu Vivi ya, konkretnya atau yang disebut dengan inaktifnya dalam konsep teori guru tadi. Selalu kita lupa, walaupun mungkin sudah dibuat dalam bentuk video, dibuat dalam bentuk yang lain, tapi itu masih dikatakan sebagai ikonik, ya ikonik atau biasa disebut dengan semi konkret, namanya semi konkret, nah, seperti itu.
Jadi baiknya itu secara nyata mereka peserta didik kita tuh lihat, walaupun mereka ada di media, tapi mereka lihat oh ini seperti inilah. Nah gitu. Kalau lihat langsung, kalau kita peragakan langsung itu malah lebih bagus. Nah, tapi apa yang disampaikan oleh Ibu Indri tadi sudah bagus ya, sudah bagus sekali. Menurut saya hampir semua teman-teman yang tampil itu saya lihat berbeda dengan yang pertama, ya pertama kedua itu sudah berbeda, sudah lebih berani karena sering ketemu kita ya, harusnya di rolling sebenarnya. Kalau di rolling itu lebih bagus. Saya kelompok Asara pindah di kelompok A pindah di kelompok Asara. Tapi saya senang karena Bapak Ibu punya perangkat itu sangat luar biasa. Ibu lihat perkembangannya itu, saya hampir semua saya lihat itu sudah bisa membuat media ya, atau apa tadi itu, PowerPoint ya. Jadi medianya sudah bagus ya. Mereka bisa buat video di dalam media tersebut. Ya ini suatu perkembangan ya, suatu perkembangan bagi Bapak Ibu di kelompok Aksara ini. Nah itu. Saya kira kita cukupkan ya untuk Ibu Indri, dan kita berikan aplaus kepada Ibu Indri.